Ada yang mau? Tunjuk, Dit. Aduh. Kayaknya yang belum gue dengar dari tadi siapa ya? Oh, Alexa. Alexa. Halo, dengan siapa saya bicara? Kedengeran nih, kedengeran. Alexa. Ya Kak. Oke, boleh tim doanya ya? Yuk, Ya Kak. mangga. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Kami mohon agar Engkau selalu memberkati kami dan membuat acara Miss Dinar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berguna bagi kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Alexa. Terima kasih Sudah Alexa. doa kali ini. Nah, sebelum kita mulai nih, Dit, masih pada, gue mau nanya nih. Minggu kemarin masih pada inget nggak sih kita bahas apa? Yang mentornya Tembak lagi. itu. Tembak lagi. Iya. Prosti. Pasti. Halo Prosti. 3, 2, oke, nyusul ya. Oke, kita udah aja yuk, kemana yuk, Nes? Kenapa, Dit? Kita pindah aja yuk ke orang selanjutnya yuk. Siapa ya? Siapa? Mungkin ke Feren, gimana Feren? Feren, ya dari tadi Feren belum ngomong nih. Gak apa-apa, bagus, tapi udah on cam dia. Bagus, menjadi teladan bagi orang lain. Hai Feren. Masih inget nggak kemarin kamu mentornya sama siapa? Adit. Sama Kak Adit. Oh, Kemarin ngajarin apa dia? Ini Dit, saatnya lu diuji Dit. Ingat nggak? Ngajar apa Feren? Aduh, Adit. Aku mau ingetin lagi. Jadi minggu kemarin tuh kita sempat ngebahas tentang SWOT sama apa bukan Ikigai. Ada Ikigai. Nah, Konsep kenapa kamu ingin bangun di pagi hari. betul. Gitu. Oke. Kemarin kita udah bahas itu. Sekarang kita bakal bahas yang berbeda lagi nih. Jadi tema di pertemuan kali ini adalah communication and synergy. Nah, Yang akan dibawakan oleh salah satu pembicara kita, yaitu Ko Christian Edwin. Hai Ko. Halo Ko. Halo semua. Oke. Gak usah lama-lama lagi, Dit. Langsung aja. Kita bacakan peraturannya dulu ya untuk sesi kali ini ya. Peraturan pertama yaitu berpakaian sopan. Nggak ada tulisan harus mandi, tenang, santai. Terus habis itu menyediakan tempat yang kondusif, aman dan nyaman sehingga dapat mengakses video dan audio dengan baik. Kemudian menyalakan kamera selama sesi berlangsung. Yuk boleh. Di sini ada sesi checkernya dari Aditya Stefano. Boleh dicek ya nanti ya siapa yang belum on cam ya. Oke, selanjutnya hanya mengaktifkan mikrofon ketika dibutuhkan. Boleh bilang moderator izin bertanya atau langsung bertanya juga boleh sih sebenarnya. Lanjut. Aktif untuk mengikuti pertemuan, menjawab ketika ditanya, aktif berdiskusi, bertanya bila tidak mengerti, dan lain-lain. Sangat boleh sih langsung aja, nggak usah kayak moderator izin bertanya, udah nggak usah langsung aja. Langsung aja nanya, kok ingin bertanya tentang hal apa gitu, langsung boleh. Silakan Panis, lanjutkan. Oke, jadi tadi kan kita udah kenalan nih sama Ko Christian Edwin, dan kita bakal ngebahas tentang communication and synergy. Kalian penasaran gak sih? Itu kira-kira bakal ngebahas apa? Nanti kita bakal kayak komunikasi itu kayak gimana sih yang baik? Apakah kita harus dua arah atau gimana? Kita kan nggak tahu, jadi daripada kita berspekulasi sendiri, langsung aja Ko Christian Edwin. Oke. Dipersilakan Ko Christian Edwin. Oke. Benar. Izin share screen ya. Ya. Yuk teman-teman yuk, pada on cam yuk.
Coba dilihatin dulu deh teman-temannya yang kayak gimana sih. Pengen lihat nih kok Christian. Nah, Nah, siapa nih yang belum on cam? Alexandra Clarissa, Febia Setiawati, Fiona Chandra Bunardi, Maria Prawesti, boleh banget nih. Jennifer Averina, Firly, sama Blue Wolf itu siapa ya? Felicia Ciana. Oh, itu. Tenang kok teman-teman, kita nggak kayak dosen, guru-guru sekolah. Kita di Kita sini Tenang, santai-santai kita mah aja. santai aja. Apalagi hari ini kan temanya kan membawakan komunikasi dan sinergi. Pasti banyak interaksi nih ya, di pembawaan kali ini. Yes. Jadi siap-siap aja ya, kalau nggak on cam, kita tembak. Oke kok, silakan kok. Oke. Nah, udah kelihatan belum sama teman-teman semua? Udah kok. Udah ya. Nah, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah mengundang saya untuk membagi atau untuk sharing tentang komunikasi dan sinergi. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, jadi izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Christian Edwin, saya alumni SMA Santa Angela, sebenarnya nggak cuma SMA, tapi saya dari TK, SD, SMP, SMA, itu juga di Santa Angela. Dan sekarang saya lagi pendidikan di program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Jadi itu sekarang saya lagi koas. Beda sama Chandra, kalau Chandra itu masih di preklinik, masih kuliah. Kalau saya itu udah koasnya. Jadi salam kenal ya semuanya ya. Nah, hari ini kita itu bakal saya membawakan dua topik. Topik pertama itu tentang komunikasi. Topik yang kedua itu tentang sinergi. Sebenarnya dua topik ini merupakan dua topik yang bersinggungan. Tapi ini tuh dua hal yang berbeda tapi bersinggungan. Jadi nggak usah khawatir, ini bukan sesuatu yang berat dan apalagi kalau kalian kan setiap hari pasti berkomunikasi kan. Kalian ngobrol sama orang tua kalian, kalian chatting sama teman-teman kalian, itu kan suatu bentuk komunikasi. Nah, makanya pasti kalian itu bukan merupakan sesuatu yang baru buat kalian. Ini tinggal nge-refresh atau sharing-sharing aja, kira-kira komunikasi yang baik itu seperti apa sih. Nah, oke. Itu prolognya. Yang pertama, ayo kita masuk ke topik yang pertama, tentang komunikasi. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau nanya nih ke kalian. Menurut kalian, itu coba ceritain dong satu orang yang menurut kalian itu merupakan seseorang komunikator yang baik. Siapa nih di sini? Alexandra Clarissa dulu, Alexandra Clarissa. Coba diceritain dipanggilnya siapa ya? Bapak Alexa. Alexa menurut Alexa, siapa sih satu orang, entah itu guru, atau artis, atau siapa aja boleh, yang menurut Alexa itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan alasannya kenapa? Kak Sasa. Kak Sasa, kenapa tuh? Soalnya kalau kayak Kak Sasa ngomong di depan, kayak udah teratur gitu mau ngomong apanya. Oke. Terima kasih Alexa ya. Oke, Kak. Nah, sekarang kita bakal nonton video. Tadi kan kalau menurut Alexa, itu Sasa ya. Nah, sekarang ini ada dua orang, ada dua video. Yang satu ini yang baru-baru ini viral, dan yang kedua itu pasti kalian udah tahu lah siapa orangnya. Ada yang tahu siapa? Daging mengoleh. Lamun dahar daging mengoleh, ya. Daging mengoleh. Deket barang siang dikirim na belah kulon belah kair seetik. Daging mengoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah daging mengoleh di dia karena lamun tengah dahar daging mengoleh maneh tegau jeung aing. Sampai situ aja ya. Nanti setelahnya kan nanti banyak kata-kata yang harus disensor. Nah, itu yang pertama itu namanya Bapak Ade Londok.
Yang pasti kalian udah tahu lah, dia bikin viral si Odading Mang Oleh yang deket keuskupan kan kalau nggak salah berenang siang tuh. Nah, dia itu orang yang simple kan, sebenarnya dia cuma mempromosikan sesuatu. Dia itu seorang komunikator. Dia menyampaikan agar orang-orang yang dituju, yang menonton videonya, agar membeli suatu barang, yaitu si Odading Mang Oleh. Yang kedua, kita lihat. Ini pasti kan juga udah kenal lah semuanya. Kekuasaan yang degil sulit untuk dikalahkan. Ia bisa mengendalikan kehidupan hingga kematian. Rakyat bisa bungkam karena tebaran ketakutan dibuat bisu oleh rentetan ancaman. Munir, Tukul, Marsinah, dan ribuan anonim hilang dan mati oleh rezim yang lalim. Mereka adalah tugu peringatan kita semua tentang zaman yang bisa korbankan siapa saja. Maka biarlah kita abadikan dalam ingatan korban-korban yang dibunuh kekuasaan. Menegaskan bahwa pikiran tidak bisa diintervensi bahkan oleh rezim yang paling opresi. Bahwa kita tak semudah itu ditaklukkan setidaknya dengan merawat ingatan. Inilah tindakan politik yang paling sehari-hari, bahu-membahu membangun benteng memori, karena mengingat adalah aksi yang tak bisa disanggah. Cara bertahan rakyat melawan mereka yang pongkah. Nah, itu yang kedua, itu kalian udah kenal semuanya, yaitu Mbak Najwa Shihab. Dia kan udah terkenal sama lewat acara Mata Najwa. Dia merupakan seorang komunikator dengan intonasi, dengan bahasa, dan dengan pemilihan kata-katanya juga udah tepat banget, udah bagus banget. Dan dua orang ini, baik itu Bapak Ade Londok maupun Najwa Shihab, itu sebenarnya memiliki gayanya masing-masing. Jadi kalau di dalam ilmu komunikasi, itu nggak ada salah dan benar. Yang ada itu adalah apakah sudah baik atau belum baik. Jadi kalian kalau misalnya sedang berkomunikasi, kalian tuh nggak usah takut salah, nggak usah takut kayak gimana, karena itu semua bisa diperbaiki kok. Nah, kita lanjut. Nah, menurut kalian, sebenarnya apa sih itu komunikasi? Ini siapa nih yang kelihatan di aku ya? Feby, menurut Feby, komunikasi apa sih? Hubungan antara dua orang atau lebih untuk bahas sesuatu gitu. Oke. Hubungan antara dua orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Terima kasih Feby. Sebenarnya udah benar ya apa kata Feby. Jadi berdasarkan definisi yang ada, komunikasi itu merupakan suatu proses di mana proses tersebut melibatkan dua orang minimal. Nah, dua orang itu siapa aja? Adanya seorang sender dan seorang receiver. Kalau di bahasa komunikasi itu adalah seorang komunikator dan seorang komunikan. Jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesannya. Kalau si komunikan itu adalah orang yang menerima pesan tersebut. Dan dari komunikan ke komunikator itu nggak cuma berhubungan melalui pesan, tapi ada juga feedback. Jadi kalau misalnya seorang komunikator itu menyampaikan suatu pesan, nah komunikan itu nggak cuma menerima, tapi dia juga bisa membalas pesan tersebut melalui feedback. Sama aja kalau kalian sedang chattingan sama teman kalian misalnya nanya, ya pasti orang tersebut kan menjawab. Nah, jawaban tersebut merupakan suatu bentuk feedback. Dan yang paling penting di dalam komunikasi, baik itu si komunikator maupun komunikan itu harus paham tentang pesan apa yang ingin disampaikan. Kalau nggak paham ya sama aja bohong. Kalau misalnya nih nanti aku cerita-cerita, terus kalian yang nggak paham kan sama aja. Kalian kayak nggak dapet materi apa-apa. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, itu kita perlu tahu basic skill dari komunikasi itu apa sih? Nah, sebenarnya basic skill dari komunikasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah mendengarkan. Yang kedua itu adalah berbicara. Yang ketiga itu adalah menulis. Dan yang keempat adalah membaca. Nggak ada kan di antara kalian yang nggak bisa keempatnya ini. Pasti kalian memiliki semua kemampuan ini. Sehingga nanti kalian kalau misalnya udah punya kemampuan ini, otomatis kalian tuh bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi itu sebenarnya ada 2 bentuk. Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kalau yang komunikasi verbal sebenarnya cukup 2 kemampuan aja, yaitu kemampuan mendengarkan dan juga kemampuan berbicara. Kalau kalian bisa mendengarkan dengan baik, pasti kalian bisa menanggapi orang tersebut sedang membahas sesuatu topik tertentu. Nah, itu udah terjadi tuh suatu komunikasi. Nah, kalau
menulis dan membaca itu kapan dilakukannya? Nah, kalau menulis itu biasanya bisa digunakan untuk mempersiapkan, misalnya kalian lagi mau presentasi, atau kalian lagi mau presentasi di sekolah, atau presentasi tentang project atau program yang sedang akan kalian lakukan, itu kan kalian akan menulis apa yang kira-kira bakal kalian presentasikan. Itu juga perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir itu membaca. Kalau membaca itu biasanya kalian gunakan pada saat kalian ingin mempersiapkan sesuatu. Kalau misalnya kalian nggak tahu, otomatis kalian harus membaca. Nah, basic skill ini juga sebenarnya nggak cuma di komunikasi, tapi nanti kita juga bakal ada bahas pada saat kita membahas sinergi. Nah, dari komunikasi yang verbal dan non-verbal, itu sebenarnya ada elemen-elemen tertentu yang biasanya paling dilihat oleh orang pada saat kita berbicara. Apa itu elemennya? Elemennya itu, berdasarkan penelitian yang ada, itu tuh 55% itu adalah body language atau bahasa tubuh. Pada saat orang berbicara dengan kalian, hampir 50% itu orang tuh ngelihatnya tuh bahasa tubuh kalian. Bahasa tubuh apakah kalian niat ngomong sama orang tersebut, apakah kalian sungguh-sungguh mendengarkannya atau enggak. Dan yang kedua yang paling dampaknya juga besar itu adalah intonasi atau tone of voice. Itu sekitar 38%. Dan yang terakhir itu spoken words. Spoken words itu cuma sekitar 7%. Nah, baik itu body language maupun tone of voice, itu kan termasuk ke dalam non-verbal communication. Sedangkan untuk yang spoken words, itu kan termasuk ke dalam verbal communication. Jadi sebenarnya, pada saat kalian berbicara, itu tuh yang paling amat sangat berperan, itu adalah non-verbal communication-nya. Oleh karena itu, pada hari ini, aku tuh bakal lebih banyak membahas tentang non-verbal communication-nya daripada yang verbal communication. Kenapa? Karena kalau verbal communication itu sebenarnya bisa kalian persiapkan. Misalnya kalian sedang akan rapat dengan Pastor Nono atau rapat dengan pengurus yang lain, itu kan sebenarnya kalian akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, kalau misalnya kalian udah siap, pasti tuh komunikasi verbal kalian itu bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau untuk non-verbal communication, itu kan sebenarnya sesuatu yang mungkin aja belum terlalu kalian latih. Oleh karena itu, nanti aku bakal sedikit bagikan kira-kira komunikasi non-verbal tuh kayak gimana sih. Kayak gitu. Oke. Lanjut dulu ya. Sampai sini dia mau nanya dulu nggak? Belum ada? Nah, nanti kalau kalian mau nanya, kalian boleh langsung potong aku aja. Daripada nanti kalian lupa atau kalian malah jadi bingung, nanti langsung potong aja nggak apa-apa. Jadi kita santai aja, santai. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pada saat kita akan berbicara atau kita akan menjadi suatu pembicara tuh kita harus ngapain, apa aja yang harus kita lakukan. Nah, ada 7 aspek yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah clearly. Jadi, sebisa mungkin pada saat kalian berbicara, pada saat kalian berkomunikasi, sebisa mungkin tuh kalian membawakan topik yang akan kalian bicarakan tuh secara singkat, padat, dan jelas. Jadi, orang tuh nggak akan pergi kemana-mana, dan interpretasi orang-orang juga nggak akan lari kemana-mana. Kemudian yang kedua itu adalah kalian harus membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah kalian untuk pertanggungjawaban kalian. Nah, jangan sampai pada saat kalian ditanya, kalian tuh mencampur adukan antara fakta dan opini. Yang lebih bahaya lagi, jangan sampai kalian menganggap suatu opini itu adalah fakta. Biasanya kalau fakta itu pasti ada dasarnya. Entah itu dasar dari buku atau dasar dari jurnal. Yang ketiga itu adalah fokus. Nah, kalian tuh kalau sebisa mungkin pada saat kalian berbicara harus fokus terhadap apa yang kalian bicarakan. Jangan sampai pada saat kalian mau mengangkat suatu program A, malah kalian tuh nggak fokus. Jadi nanti kalian kepisah-pisah tuh. Jadi nanti kalian campur aduk. Kalau campur aduk kan jadi kayak nggak jelas. Terus yang keempat tuh sebisa mungkin kalian itu menyesuaikan. Jadi kalian kalau menjadi seorang komunikator, kalian tuh harus fleksibel orangnya. Pada saat kira-kira si komunikan kita tuh kayak gimana ya? Apakah pada saat kita menampilkan suatu presentasi atau PPT itu kira-kira mereka akan berekspresi seperti apa? Terus kira-kira feedback mereka apa ya? Apakah dari PPT kita ada yang bisa ditanya? Kalau misalnya ditanya, ya udah kita persiapkan. Itu yang keempat.
Yang kelima, be supportive. Nah, kalian kan di dalam satu organisasi nih. Nah, sebisa mungkin kalian tuh saling mensupport satu dengan yang lain. Misalnya, Feren lagi presentasi, terus ditanya sama Pastor Nono. Terus, Ferennya bingung tuh, karena gugup kan, dia jadi bingung ngejawabnya kayak gimana. Ya kalian jangan sampai kalian tuh menertawakan, atau jangan sampai kalian diem doang, sedangkan kalian tuh suportif. Gimana cara suportifnya? Kalau misalnya, biasanya kan kalau organisasi tuh kita nggak menutup kemungkinan untuk membantu menjawab. Nah ya udah, misalnya Feby atau Alexa bisa ngejawab, ya kalian coba bantu jawab, misalnya kalian tahu jawabannya. Tapi yang intinya kalian harus saling mensupport satu dengan yang lainnya. Yang keenam, itu adalah repeat the message. Nah, repeat the message di sini bukan berarti kalian harus mengulang semua apa yang kalian sampaikan, tapi lebih ke arah kalian ulang, kalian beri penekanan pada poin-poin yang menurut kalian penting. Dan yang terakhir, itu adalah evaluasi. Evaluasi, apakah pada saat kalian menyampaikan suatu pesan tertentu, itu efektif nggak ya? Apakah pesan tersebut bisa tersampaikan nggak ya dengan kepada komunikannya? Jadi kayak gitu. Jangan lupa 7 aspek ini pada saat kalian akan berbicara. Nah, 7 aspek ini sebenarnya nggak cuma bisa kalian lakukan atau digunakan di organisasi misinar, tapi kalian juga bisa gunakan untuk kehidupan kalian sehari-hari, entah itu di sekolah, atau kalian ikut organisasi yang lainnya, entah itu OSIS, atau di organisasi manapun, atau pada saat kalian mau ngapain juga ini sebenarnya bisa digunakan. Misalnya yang gampang pada saat kalian mau presentasi di sekolah, itu juga bisa kalian gunakan kok 7 aspek ini. Kalian harus, pertama kan kalian akan belajar dulu kan pastinya. Nah, kalian akan, kalau bisa ya sebisa mungkin kalian lakukan 7 aspek ini pada saat kalian berkomunikasi. Seperti itu. Nah, tadi aku udah bilang, kalau non-verbal communication itu tuh aspek yang paling penting, yang paling banyak dilihat oleh orang-orang. Kalau kalian tadi ingat tentang diagram yang aku share di depan, non-verbal communication itu hampir 90% loh. Kalau kalian tadi hitung 55 ditambah 38, itu hampir 93%. 93% itu apa yang orang lihat pada saat kalian berbicara. Nah, sebenarnya non-verbal communication itu nggak cuman body language dan juga intonasi, tapi dia tuh ada 7. Nah, apa aja 7 itu? Yang pertama, itu adalah physical appearance, atau penampilan fisik. Kalian pasti akan ngerasa beda pada saat orang berbicara, yang orang itu kelihatannya udah mandi, udah seger. Nah, kan itu kan bakal beda tuh dengan orang yang kalau misalnya kalian lihat tuh masih kucel, belum mandi, matanya masih sayu, masih kelihatan belum bangun, itu pasti pokoknya bakal beda. Kalau misalnya orang yang udah siap, itu tuh kita lebih ngerasa itu, wih, orang udah siap nih, gue udah siap dengerin berarti. Tapi kalau misalnya orangnya udah kelihatan bajunya compang-camping, terus kalau misalnya, bayangin aja kalau saya pakai kayak baju cuman kaos dalamnya juga bolong-bolong, kalian kan pasti juga kayak males gitu loh ngeliatnya orangnya. Udah memiliki dampak yang negatif duluan kalau misalnya dilihat tuh. Itu yang pertama, tentang penampilan fisik. Yang kedua, itu adalah intonasi. Nah, melalui intonasi, itu tuh kalian jangan menyepelekan intonasi kalian pada saat kalian berbicara. Melalui intonasi itu, sebenarnya emosi kalian itu bisa kebaca loh. Kalau misalnya pada saat orang ingin memberikan penekanan tertentu, pasti dia itu akan intonasi itu lebih tinggi. Kalau misalnya orang yang lagi marah, orang yang lagi bete, intonasinya pasti akan menjadi datar. Nah, apalagi pada zaman corona kayak gini, orang-orang kan pasti bakal pakai masker. Dan kalau pakai masker, salah satu kerugiannya kita kan nggak bisa ngeliat ekspresi wajah orang ya. Orang itu lagi sedih, atau orang itu lagi marah, kita kan nggak bisa ngeliat. Tapi melalui intonasi itu sebenarnya bisa kedengeran. Kalau misalnya orang tersebut benar-benar sedang meluapkan si emosinya tersebut. Yang ketiga, itu adalah gestur. Nah, gestur itu adalah sesuatu yang bisa kalian gunakan pada saat kalian berkomunikasi. Kalau kalian sedang berpresentasi atau sedang berbicara di depan, sebisa mungkin tuh tangan kalian tuh digunakan. Jangan sampai tangan kalian tuh disaku atau cuman di belakang atau ya gimana lah. Pokoknya tangan kalian tuh sebisa mungkin tuh dibuka
atau di depan dimainkan tangan kalian. Kenapa? Karena dengan menggunakan tangan kalian, tangan yang terbuka pada saat kalian berbicara itu akan memperlihatkan kalau kalian itu orangnya terbuka, kalian tuh orangnya udah lebih siap. Beda dengan orang yang memasukkan tangan ke dalam kantung. Kalau orang yang masukin ke dalam kantong celana atau nanti kalian pakai jas alma mater terus masukin ke dalam kantong, itu kalian tuh akan lebih cenderung orang tuh melihatnya kalau kalian tuh orangnya nggak siap, orangnya tertutup, dan orangnya tuh open-minded. Jadi sebisa mungkin mainkan tangan kalian pada saat kalian berbicara. Yang keempat, itu adalah posisi tubuh. Nah, posisi tubuh itu juga penting. Pada saat kalian berbicara, sebisa mungkin kalian tuh tegap, sigap, gitu. Nah, sehingga orang-orang tuh bisa lihat pada saat kalian bicara tuh, orangnya berwibawa nih, orangnya enakan kalau diajak bicara. Beda kan kalau misalnya kalian orangnya ngelihatnya orangnya luyu, terus bongkok, itu kan pasti bakal beda kesan yang didapatnya tuh. Yang kelima, itu adalah touch. Nah, touch di sini bukan yang konotasinya negatif, kayak cunihin atau gimana. Touch di sini sebenarnya gampang aja. Kayak misalnya nih, tadi pada saat Alexa ngejawab, kalau misalnya tadi kita lakuinnya secara tatap muka, itu bisa kalau udah ngejawab dikasih tos. Atau kalau misalnya nanti saya panggil ke depan, orangnya bisa disalamin. Itu udah salah satu bentuk touch. Nah, salah satu bentuk touch itu juga itu merupakan salah satu bentuk kehangatan kita pada saat kita berbicara. Dan dulu waktu saya pernah dapat materi tentang etika bersalaman dengan orang itu juga sangat penting loh. Kalau sebisa mungkin pada saat kalian salaman sama orang, itu kalian tuh memberikan kekuatan pada saat kalian menggenggam tangan orang tersebut. Jangan kalian cuman genggamnya tuh kayak nggak bertenaga gitu loh. Pada saat kalian bertenaga, itu tuh pasti kalian tuh memiliki kesan yang lebih positif. Orang tersebut tuh lebih hangat ke kalian daripada orang yang salamannya cuman lemes gitu. Orangnya itu juga bakal nerimanya negatif gitu loh kalian. Yang keenam, itu adalah facial expression. Nah, ekspresi muka kalian itu juga bisa melambangkan kira-kira tuh kalian tuh kayak gimana sih. Apakah kalian itu orangnya happy kah? Atau kalian tuh membawakannya dengan berapi-api kah? Atau kalian malah ketakutan? Kalau misalnya kalian, bayangin aja saya kayak gini, terus saya gugup, terus saya ketakutan bawainnya. Kan kayaknya aneh gitu ya. Terus kayak saya nggak siap gitu. Nah, lebih baik tuh kalian memainkan ekspresi wajah kalian, sehingga nanti tuh pesan-pesan yang kalian ingin sampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir, ini yang penting juga, itu adalah eye contact. Nah, kontak mata itu tuh sangat berpengaruh pada saat kalian berkomunikasi. Pada saat kalian berkomunikasi, itu sebisa mungkin kalian tuh menatap orang yang sedang kalian ajak berbicara. Kenapa? Selain itu merupakan salah satu bentuk bahwa kalian memperhatikan orang tersebut. Nah, pada saat mata kita berkontak dengan orang yang berbicara dengan kita, itu tuh bisa tandanya kita tuh memberikan fokus kita sepenuhnya kepada orang tersebut. Dan misalnya ini tuh bisa dipakai untuk pada saat kalian curhat. Nah, pada saat kalian dicurhatin, sebisa mungkin kalian tuh mendengarkannya, janganlah kalian malah main HP, terus teman kalian lagi cerita. Jangan kayak gitu, kalian sebisa mungkin tuh dengerin, terus lihat mata orang tersebut. Nah, emang kalau misalnya sedang berbicara di depan, mungkin kalian kan akan gugup tuh. Nah, dari dulu aku selalu kalau misalnya bawain tentang materi komunikasi, aku tuh ngasih tips. Kalau misalnya kalian lagi berbicara di depan, dan kalian gugup, dan kalau misalnya kalian tatap mata orang, kadang-kadang ada yang suka jadi ngeblank. Nah, salah satu tipsnya itu adalah kalian lihat di daerah pertengahan kedua alis. Di sini. Nggak usah tatap mata orang itu nggak apa-apa. Dan kenapa di sini? Karena kalau misalnya kalian natapnya itu di sini, itu tuh orang-orang ngelihatnya itu seakan-akan kalian sedang menatap mata dia. Nah, itu bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian gugup, kalau misalnya kalian takut, kalau misalnya kalian lagi ngeliat matanya malah tiba-tiba jadi ngeblank, jadi lupa. Kayak gitu. Nah, ini ada yang bagus juga nih. Tadi kita udah belajar tentang bagaimana kita harus berbicara. Terus kira-kira non-verbal komunikasi apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita berbicara? Nah, ini ada suatu video sebenarnya dari Latimer Group. Nah, dia itu videonya tentang
resep-resep yang digunakan untuk menciptakan komunikasi yang baik. Tapi karena menurut aku terlalu lama, jadi aku jelasin aja ya. Singkatnya itu, menurut mereka, untuk menciptakan komunikasi yang baik itu sebenarnya cuma butuh 5 bahan. Bahan yang pertama itu adalah clarity atau kejelasan. Nah, clarity ini biasanya digunakan pada saat kalian ingin menggunakan, membuat pesan kalian itu menjadi jelas. Terus yang kedua, brevity. Brevity itu digunakan pada saat kalian ingin menyampaikan pesan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga itu adalah konteks. Nah, konteks di sini adalah bagaimana kalian membuat pesan yang ingin kalian sampaikan tersebut, kalian itu pesan tersebut relevan untuk kehidupan kalian. Dan yang keempat itu adalah impact. Bagaimana pesan yang ingin kalian sampaikan itu mudah diingat oleh orang-orang. Dan yang kelima itu adalah value. Atau bagaimana pesan yang kalian sampaikan itu memiliki nilai, nggak cuma buat komunikan, tapi juga buat si komunikatornya. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah pada saat kita berkomunikasi, si 5-5-nya ini harus ada, atau seperti apa? Sebenarnya, kalau menurut mereka, 5 konteks ini, 5 bahan ini tuh harus ada pada saat kalian berkomunikasi. Tapi, di dalam kondisi-kondisi tertentu, itu harus ada satu bahan yang lebih banyak dibandingkan bahan-bahan yang lainnya. Contohnya, pada saat kalian mau membuat orang yang paham. Misalnya kalian lagi, kalau anak-anak IPA lagi ngebahas tentang kimia, atau lagi ngebahas tentang fisika, itu kan orang-orang tuh harus paham betul tuh. Nah, kalian taruh lebih banyak clarity daripada pada saat kalian berbicara dengan orang tua kalian, atau sedang berkomunikasi dengan orang lain. Terus yang kedua, kapan kita harus menggunakan banyak brevity? Nah, brevity digunakan kalau misalnya waktu yang kita punya itu sangat singkat. Kalau misalnya waktunya itu sangat singkat, digunakan brevity. Kalian sebisa mungkin menyampaikannya itu poin-poin utamanya aja. Yang ketiga itu adalah konteks. Nah, kalau konteks itu biasanya digunakan pada saat kalian membawakan suatu topik yang tidak familiar. Misalnya, kalau gampangnya itu kalau kalian membawakan suatu materi, tapi kalian misalnya sekolah. Kalau gampangnya itu kalau misalnya di kedokteran, itu kan beda bahasa kedokteran sama bahasa orang awam ya. Nah, itu tuh kita harus memasukkan konteks-konteks yang lebih banyak daripada biasanya. Dan yang keempat, itu impact. Kapan kita harus memasukkan impact yang gede pada saat kita berkomunikasi? Gampangnya itu pada saat kita corona. Nah, kan kalau di corona itu, cara pencegahannya ada 3M tuh, kalau kalian tahu yang di Provinsi Jawa Barat. Nah, 3M itu kan sesuatu yang memorable gitu loh, mudah diingat sama orang-orang. Kita harus pakai masker, harus menjaga jarak. Nah, itu kita harus pakai put the impact lebih banyak lagi. Dan yang terakhir itu value. Value itu, yang tadi aku bilang, kapan kita harus memberikan nilai, nggak cuma yang kepada yang komunikan, tapi kepada komunikator. Nah, biasanya ini banyak digunakan pada saat kampanye. Kan biasanya, kalau kalian kan nanti juga pemilihan ketua nih, kalian kan calon-calon pemimpin. Nah, pada saat kalian hendak kampanye, kalian itu, pada saat kalian kampanye, kalian itu akan mempromosikan diri kan. Nah, pada saat promosi-promosi itulah, kalian harus memasukkan si value ini lebih banyak daripada biasanya. Nah, ini slide aku yang terakhir tentang komunikasi. Jadi kalian tuh jangan anggap sepele tentang komunikasi, karena komunikasi itu merupakan kemampuan yang esensial pada saat kalian bekerja nanti. Jadi daripada kalian baru latih pada saat kalian bekerja, mending latihnya itu dari kalian masih kecil, kalian masih SMP, SMA, itu tuh udah waktu yang tepat pada saat kalian masuk ke organisasi ini. Nah, ini tuh udah waktu yang tepat untuk melatih kemampuan komunikasi kalian. Nah, ada 6 poin yang harus kalian punya pada saat kalian berkomunikasi. Yang pertama, itu kalian harus mendengarkan. Kalian sebisa mungkin kalian lebih aktif mendengarkan. Kenapa? Karena orang tuh lebih senang kalau didengarkan. Kalian juga pasti senang kan kalau misalnya kalian lagi cerita, kalian lagi curhat, itu didengerin. Nah, oleh karena itu, kalau orang sedang berbicara, sebisa mungkin kalian juga mendengarkan. Nah, yang kedua itu adalah friendliness. Kalian juga kalau misalnya bertemu dengan orang, sebisa mungkin kalian tuh jangan jutek. Kalian tuh harus friendly gitu kalau ketemu orang. Karena kalau kalian friendly,
itu kan first impression mereka tuh kepada kalian. Ya otomatis ke depannya juga kalian bakal lebih enak lagi gitu. Yang ketiga itu adalah open-minded. Nah, di sini open-minded kalian harus terbuka. Kalian jangan mentang-mentang kalian sekolahnya di sekolah swasta gitu, nanti kalau ketemu anak negeri jadi kayak ngejelek-jelekin atau gimana. Pokoknya harus open-minded, harus terbuka. Terus yang keempat, feedback. Nah, feedback itu adalah sesuatu yang penting. Feedback itu bisa kalian gunakan untuk mengevaluasi diri kalian. Apakah diri kalian itu benar-benar bisa menyampaikan pesannya dengan baik atau enggak. Dan feedback itu juga jangan mau positif, mau negatif, itu harus kalian terima. Kenapa? Karena feedback itu adalah sesuatu yang tujuannya untuk membangun kalian. Jadi kalian jangan sampai kalian tuh dikatain atau dikasih feedback negatif, malah jatuh, jadi malah malas ngomong atau gimana, jangan kayak gitu, karena feedback itu semuanya membangun, baik itu yang positif maupun yang negatif. Terus yang kelima itu confidence. Nah, salah satu tips juga pada saat kalian berkomunikasi itu kalian harus pede. Biasanya kalau misalnya di FK itu ada ujian namanya SOKA. Nah, SOKA itu adalah kita pada saat ujian itu ujian lisan, dan kita berhadapan satu orang dengan dua orang penguji, dan itu kan pasti bakal gugup ya. Nah, salah satu tips yang selalu aku berikan kepada teman-teman yang di FK, kalau lagi kalian mau SOKA itu pokoknya pede aja. Pada saat kalian pede, kalian tuh biasanya akan mengalir dengan lebih baik daripada kalian kayak gugup. Kalau gugup tuh kalian bakal banyak ngeblanknya. Dan yang terakhir, jangan lupa diterapkan non-verbal communication yang tadi udah aku sampaikan. Nah, itu akhir materi dari komunikasi. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai materi komunikasi? Ada yang mau nanya? Nah, sebenarnya si komunikasi itu penting banget loh. Kalau kalian lagi SMA nih ya, misalnya aku mau sharing. Biasanya itu komunikasi itu aku mulai latih dari, aku mulai berorganisasi itu di SMA. Aku SMA, SMP kan di Angela. SMP aku nggak ikut OSIS, tapi SMA itu aku OSIS. Nah, SMA itu aku mulai melatih kemampuan komunikasi aku, gimana cara aku harus ngomong di depan, gimana cara aku biar apa yang pada saat aku ngomong orang-orang tuh merhatiin, gimana cara aku berbicara dengan orang yang ada di bawah aku atau di atas aku, itu semuanya aku latih. Aku contoh sharingnya itu aku mau sharing pada saat kalian tahu pensi kan? Nah, pensi kan biasanya kalian adain penggalangan dana tuh. Dulu aku salah satu panitia dana. Nah, panitia dana itu kerjanya mintain uang. Mintain uang tuh nggak cuma ke orang tua, nggak cuma ke teman-teman, tapi kita juga masukin proposal ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, di situ aku tuh mulai belajar. Aku belajar gimana caranya aku mempromosikan acara aku agar perusahaan-perusahaan tersebut itu mau untuk mempromosikan perusahaan mereka di acara kita. Nah, gimana caranya? Ya, aku mulai latih tuh. Yang pertama, aku pasti harus pelajarin kira-kira benefit apa aja yang bakal perusahaan itu terima pada saat aku mengajukan proposal. Terus, jangan sampai juga kalau misalnya aku pokoknya harus menguasain proposalnya. Kalau misalnya pada saat kita bertemu dengan si bagian yang kita temuin, itu bagian promosinya atau gimana nya, kalian jangan terlihat kayak kalian tuh anak baru gitu loh. Kalian anak yang gugup. Pokoknya kalian harus pede. Kalian harus sebisa mungkin kalian mencapai goal kalian untuk memasukkan proposal tersebut sehingga nanti kalian bisa dapat uang. Nah, itu sebenarnya aku latih dari SMA. Nah, latihan itu juga itu nggak cuma pada saat kita bertemu orang kok. Pada saat kalian di kelas, pada saat kalian berbicara dengan teman kalian, itu tuh juga salah satu bentuk komunikasi, dan itu salah satu bentuk latihan komunikasi kalian. Jadi jangan anggap sepele pada saat kalian dicurhatin teman atau pada saat kalian curhat, itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Itu adalah salah satu bentuk latihan komunikasi kalian. Gimana? Ada yang mau nanya?
Belum? Belum ada yang nanya? Ya udah, kita lanjut ya. Itu tadi tentang komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi itu bukan sesuatu yang... Ada yang mau nanya? Dit dulu deh. Saya. Iya, Dit, boleh. Ini kita lagi ngejelasin atau ngomong, cuma si pendengarnya tuh pasif gitu. Padahal kita pengennya kayak lebih kedua arah. Dari Koko ada saran nggak? Nah, gimana caranya membuat dua arah gitu kan? Nah, sebenarnya salah satu kekurangan pada saat kita berbicara itu, kan kita emang harus melihat si audiens kita, komunikan kita. Nah, misalnya kita bertemu dengan audiens atau komunikan yang pasif, itu kita harus kayak gimana? Nah, sebenarnya kita bisa melakukan berbagai macam cara. Yang paling gampang sebenarnya yang udah tadi kalian lakuin itu di depan, yang kayak Didit sama Vanessa nunjuk orang, itu juga udah bisa menggugah audiens kita untuk bertanya. Nah, tapi itu sebenarnya dibalikin lagi ke audiens kita. Dan sebisa mungkin, kita itu mengantisipasinya itu dengan cara kita membuat suatu mekanisme atau suatu presentasi pada saat kalau kita lagi presentasi itu semenarik mungkin. Dengan kita membuat sesuatu yang menarik, itu biasanya akan menimbulkan suatu pertanyaan. Dan pada saat kita berbicara, itu juga gimana caranya kita itu menyesuaikan komunikasi kita dengan si audiens kita gitu. Terjawab nggak, Dit? Terjawab, makasih kok. Yuk, ada lagi? Nanti dulu. Ya udah, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut kedua, itu adalah sinergi. Kalian pernah dengar kata sinergi nggak sih? Siapa ya? Ian Jeremy. Kamu pernah dengar kata sinergi nggak? Enggak, kok. Enggak. Kalau menurut Ian, yang belum pernah dengar kata sinergi itu apa sih? Kira-kira aja. Aduh. Apa ya? Apa? Nggak ngerti kok. Nggak ngerti? Ya, apa? Ada yang mau ngebantu Ian? Siapa nih? Yang tadi satu sekolah sama Ian siapa ya? Yang di SMA, Iannya di SMP. Fiona. Fiona mau bantu Sama. Ian? Nggak pernah ngedenger sih. Tapi menurut Fiona, sinergi itu apa sih? Kira-kiranya? Sinergi itu biasanya dipakai untuk yang kalau kerja sama nggak sih? Kayak kelompoknya sinerginya tuh bagus gitu. Iya, betul. Jadi kayak kerjasamanya gitu. Betul. Terima kasih ya, Fiona. Jadi, benar kata Fiona, sinergi itu adalah bentuk kerjasama, bentuk interaksi. Nggak cuma interaksi antara individu atau antara organisasi, tapi kalau berdasarkan definisi yang ada, sinergi itu merupakan suatu interaksi antara dua atau lebih organisasi, sehingga dia itu akan menimbulkan suatu efek yang lebih besar, yang dampaknya itu lebih luas dibandingkan si organisasi tersebut kerja sendiri-sendiri. Jadi misalnya nih, Misinar lagi mau ngadain acara, kalian itu kalau lagi mau ngadain acaranya tentang kesehatan, misalnya tentang kesehatan reproduksi remaja, itu kan masuk ke dalam tentang remaja dan range usia Misinar kan. Nah itu kalian nggak bisa tuh kerjanya cuma sendirian. Pasti kalian harus kerjasama dengan pihak luar, entah itu pihak yang ada di dalam gereja yang bersinggungan dengan kesehatan, atau kalian undang tentang bekerja sama dengan organisasi lainnya. Misalnya kalau misalnya di FK itu ada senat mahasiswa kayak OSIS gitu, dan mereka ada yang namanya Departemen Pengabdian Masyarakat. Nah itu mereka biasanya yang bakal kerjasama dan mengedukasi masyarakat. Tuh biasanya kalian akan mendapatkan impact atau efek yang lebih luas dibandingkan kalau kalian kerjanya sendiri. Itu contohnya. Nah, itu adalah sinergi.
berdasarkan definisinya. Jadi sebenarnya sinergi kan merupakan suatu bentuk interaksi. Nah, bentuk interaksi itu sebenarnya nggak cuma sinergi, tapi bentuk interaksi itu sebenarnya ada 7. Nah, si 7 ini dibagi jadi 3 kelompok besar. Ada yang quality, ada yang modelnya itu berkualitas, terus ada yang modelnya itu netral, dan yang terakhir itu yang destruktif. Nah, bentuk yang kualitas. Jadi, aku jelasin secara singkat aja. Masing-masing organisasi atau masing-masing individu itu pasti memiliki identitas dirinya masing-masing. Nah, pada saat kalian berinteraksi, sebisa mungkin kalian tetap menjaga identitas diri kalian. Jangan sampai kalian malah terbawa atau malah hilang arah dan malah ikut-ikutan. Nah, contohnya kalau di model yang interdependence itu si A dan B itu tuh berhubungan. Tapi hubungannya ya udah cuma sebatas hubungan kerja doang, nggak ada hubungan lebih. Ya kalau misalnya si A itu departemen acara, si B-nya departemen perlengkapan, ya udah acaranya itu si acaranya bakal kerja sendiri, si perlengkapannya bakal kerja sendiri. Dia nggak akan kerjasamanya cuma sebatas misalnya si acara butuh nanti gue butuh mic 3 biji ya. Nah ya udah nanti dia nyiapin 3 biji. Nggak cuma itu yang dilakukan pada saat interaksi model interdependence. Nah, kalau interface, mereka tuh kerjanya bareng, tapi di cangkupannya masing-masing. Jadi kalau misalnya si acara bikin acaranya, terus nanti dikomunikasikan dengan si perlengkapan. Nanti di acara ini gue butuh ini. Dan mereka pasti memiliki feedback yang lebih baik. Hubungan yang lebih baik juga. Nah, kalau sinergi, itu mereka bakal menimbulkan sesuatu yang lebih baik lagi. Ini kan kalian lihat nih, ada lingkaran biru dan ada lingkaran merah. Pada saat lingkaran biru dan merah ini bersatu, tercipta warna ungu. Nah, warna ungu nih yang biasanya itu memunculkan ide-ide baru. Pada saat kalian melakukan suatu rapat bersama, nah rapat bersama itu nggak cuman punyanya acara. Nah, pada saat divisi acara lagi ngomong, terus kira-kira si perlengkapan itu punya ide untuk acara. Ya kalau si departemen atau divisi acara tuh si perlengkapannya kalau misalnya kalian mau ngasih masukan itu lebih baik lagi karena mungkin aja si perlengkapan itu punya ide yang belum terpikirkan oleh si acara. Yang kedua itu adalah yang kelompok netral. Kalau kelompok netral tuh ada 2. Ada yang no interaction, yang nggak berinteraksi sama sekali, acara-acara, perlengkapan. Nah, kalau di sini nanti bisa terjadi adanya miskomunikasi nih. Kalau acara, udah acaranya ini. Terus perlengkapan, biasanya kalau acaranya tentang seminar ya paling juga butuh ini. Terus dia nggak mikirin kalau ternyata di dalam si acara itu ada gamesnya yang dia nggak siapin. Nah, itu nanti bisa terjadi miskomunikasi. Terus yang kelima itu adalah hierarki. Nah, kalau hierarki itu ya A nyuruh B ngelakuin apa yang disuruh A. Ini juga biasanya banyak miskomnya. Kenapa? Karena A ini kan biasanya menghandle acara nih misalnya. Terus perlengkapannya biasanya ada yang ketinggalan, ada apa. Nanti malah acaranya juga nggak bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang paling jelek itu adalah yang destruktif. Nah, destruktif ini baik obscurity maupun invasion itu biasanya dia menghilangkan salah satu identitas diri dari yang lainnya. Misalnya, kalau di obscurity itu kan mereka gabung. Nah, mereka gabung tuh malah gabung semuanya. Malah nggak jelas tuh job desk itu kayak gimana. Nah, kalau invasi itu justru yang paling destruktif. Dia itu menghilangkan identitas, sehingga nanti di dalam organisasi tersebut cuma ada satu suara, yaitu si suara yang biru doang. Kayak gitu yang invasi itu. Nah, organisasi kita itu memiliki sinergi. Nah, ini ada 5 cara meningkatkan sinergisitas di dalam organisasi kita. Satu visi, misi, dan tujuan yang sama. Kalau nanti nih, kalian kan calon-calon pemimpin diri kalian masing-masing,
tapi kalian juga tetap harus mengikuti visi misi ketua kalian. Tahun depan kalau misalnya dipilih penggantinya Adit, penggantinya Didit, penggantinya Chandra, itu kan pasti bakal orang-orang mereka juga memiliki visi misi dan tujuan yang baru dibandingkan Adit. Nah, kalian tuh harus tetap satu jalan sama mereka. Nah, tapi satu jalan di sini nggak arti kalian pemimpinnya ngomong A, ya kalian ngomong A semua, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya pemimpinnya ngomong A, kalian B, kalian komunikasikan. Mungkin terus yang kedua itu adalah sinergi itu bukan sesuatu dua hal yang berbeda, tapi mereka itu sebenarnya bersinggungan. Dengan terciptanya komunikasi yang baik, itu pasti organisasi kalian akan sinergi kok. Dan yang ketiga itu adalah use technology to share or get information. Nah, di sini maksudnya adalah yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian mempersiapkan sesuatu, kalian lagi mau brainstorming, kalian lagi mau ngadain suatu acara, ya kalian coba cari, kan sekarang internet tuh banyak, sekarang kan tahun 2020, segala sesuatu kalian udah bisa cari di Google, udah ada di YouTube. Nah, kalian cari itu dengan menggunakan teknologi yang kalian punya. Kira-kira kalau misalnya kalian mau ngadain suatu acara A, itu kira-kira yang mana aja ya? Kalau organisasi misdinar mana aja ya? Atau misdinar paroki mana aja yang pernah ngadain acara tersebut? Itu kan juga bisa tuh kalau misalnya kalian udah tahu, oh, misdinar untuk sharing tuh. Terus yang keempat, encourage contribution. Nah, di sini saya minta ke kalian itu dalam satu organisasi, kalian itu kan satu kesatuan. Jangan sampai kalau misalnya Fania lagi ngomong, kemudian si Stella doang. Nah, kalau bisa pada saat Fania ngomong, setelah Fania ngomong, itu Fania itu mengencourage Stella untuk gimana Stella, ada ide lain nggak? Ada kepikiran yang lain atau dari ide yang udah disampaikan ada yang mau ditambahin atau enggak gitu. Nah, itu kalian harus mengencourage, jangan sampai yang aktif di organisasi kalian itu cuma itu doang. Yang aktif pada saat kalian berbicara, pada saat kalian mengadakan suatu project atau suatu cuma ketua acaranya doang, koordinator seperti itu, karena semua orang tuh pasti memiliki porsinya masing-masing. Jadi sebisa mungkin semua orang tuh tetap memberikan pendapat mereka. Dan yang terakhir, yang udah tadi aku sempat ngomong, jangan sampai kalian itu kalau menjalani sesuatu itu jangan sampai terbebani. Pokoknya kalian kan di Misinar ini kan cuman, apalagi Misinar kan suatu organisasi, kalian tuh nggak terikat dan kalian kewajiban kalian kan nggak ada kewajiban yang harus kalian kerjakan benar-benar. Nah, sebisa mungkin kalian tuh benar-benar make it fun gitu loh. Kalian tuh senang-senang kalian gabung sama Misinar buat meningkatkan kemampuan kalian, meningkatkan skill kalian untuk kedepannya. Jadi kalian tuh jangan sampai terbebani. Kalau misalnya kalian lagi ada tugas atau kalian lagi ada ulangan, itu kan merupakan suatu hal yang bisa kalian komunikasikan kepada atasan kalian. Kak, aku lagi ada ulangan nih, aku pikirin, gitu kan bisa tuh. Pokoknya kalian tuh jangan terbebani, segala sesuatu yang kalian jalanin itu harus kalian jalanin dengan senang, dengan gembira. Dan kalau misalnya kalian sedang ada masalah dengan teman kalian, segera selesaikan masalah tersebut. Karena kalau misalnya kalian ada masalah di dalam suatu organisasi, baik itu masalahnya sebenarnya antar individu, itu sebenarnya masalah yang akan memberikan dampak juga untuk organisasi. Jadi sebisa mungkin masalah itu cepat-cepat diselesaikan. Kayak gitu. Itu yang nah, yang terakhir nih tentang sinergi itu adalah formulanya. Nah, formula menurut aku dari yang udah waktu itu Sasa cerita tentang organisasi di itu kayak gimana, itu sebenarnya formula ini sebenarnya kalian udah punya semuanya, tinggal kalian aplikasikan aja di dalam organisasi kalian ini. Yang pertama itu adalah diversity atau perbedaan.
kan sebenarnya ini kalian tuh beragam banget ya, kalian tuh heterogen banget, kalian nggak homogen. Di dalam Misinar aja ada range-nya kan dari, pasti ada yang SD, SMP, SMA kan. Nah, dan ada juga yang sampai kuliah. Nah, kalian itu sangat beragam. Dengan adanya keberagaman di dalam organisasi kalian, itu tuh sangat membantu. Di mana ide-ide yang muncul itu juga pasti akan luas gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau ngadain suatu acara, itu biasanya kalian tuh harusnya nggak akan kehabisan ide. Nah, ini tipsnya adalah bagi kalian yang masih junior, masih yang SMP, kalian tuh jangan takut, jangan minder untuk mengungkapkan pendapat kalian, mengungkapkan ide kalian, karena belum tentu ide kalian itu terpikirkan oleh si senior kalian atau orang lain gitu. Jadi ya pokoknya berani aja, pede sama ide kalian, ungkapin. Dan yang untuk yang udah senior, yang di SMA atau di kuliah, kalau misalnya ada adik-adik kalian yang SMP yang lagi ngomong, lagi mau mengungkapkan ide, coba didengarkan, siapa tahu ide-ide tersebut tuh ide-ide yang baru dan ide-ide yang itu tuh benar-benar bagus untuk diterapkan. Yang kedua itu adalah kreativitas. Nah, kreativitas itu sebenarnya semua orang itu memiliki kreativitasnya masing-masing. Jadi jangan pernah bilang kalau kalian itu orang yang nggak kreatif, karena kalian itu sudah memiliki porsinya masing-masing. Kalau kalian memiliki, misalnya nih, orang-orang kreatif tuh nggak cuman orang-orang yang ngurusin jadi panitia acara atau panitia pubdoc yang biasanya ngedesain poster, itu nggak cuman itu kok. Orang-orang yang jadi panitia perlengkapan itu juga orang-orang kreatif loh. Orang yang kalau di perlengkapan aja contohnya, gimana caranya pada saat orang tersebut menghadapi suatu masalah nih, misalnya dari acara mintanya ada alat A, B, C. Nah, tapi yang kalian punya itu cuman A dan B. Nah, gimana caranya kita membuat suatu alat yang membentuk si C-nya, yang menyerupai si C, itu pasti nanti bakal kepikiran. Walaupun kalau misalnya kita bayangin, sekarang nggak akan kepikir. Tapi kalau misalnya kepepet, itu biasanya pasti bakal kepikiran. Dan yang terakhir, fokus. Tadi aku juga udah bilang, pada saat kalian berkomunikasi, kalian harus fokus sama topik yang sedang kalian bicarakan. Dan pada saat kalian sedang berorganisasi, kalian juga harus fokus. Walaupun kalian di sekolah itu termasuk ke dalam OSIS, kalian itu juga anak OLIM, dan kalian tergabung di dalam Misinar, pada saat kalian lagi rapat Misinar, sebisa mungkin kalian fokus sama urusan Misinar. Jangan kalian campur adukin sama organisasi lainnya atau sama urusan kalian lainnya. Jadi kalau misalnya kita fokus, pada saat kita fokus itu tuh bisa ngebantu kita untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kita lagi membahas sesuatu project A, ya kita harus tuangkan fokus kita ke dalam si project tersebut, sehingga nanti kita benar-benar bisa menciptakan suatu pertemuan atau suatu rapat yang benar-benar efektif dan efisien kalau semua orangnya fokus. Nah, itu adalah formula tiga-tiganya ini kan sebenarnya kalian udah punya, tinggal kalian olah. Kalau udah kalian olah, ya udah nanti kalian akan tercipta. Sebenarnya sinergi ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kalian rasakan, tapi yang biasanya sinergi itu yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kalian. Misalnya kalian ngadain suatu seminar, kalian ngadain suatu acara, itu kan yang memiliki dampak kan bukan panitianya. Panitianya emang enggak, maksudnya dampak itu enggak cuma buat panitia, tapi juga buat orang lain. Buat panitia, dampaknya kalau ngadain suatu acara itu apa sih positifnya? Kalian bisa saling dekat kan satu sama lain. Tapi kalau misalnya untuk orang lain, ya orang lain itu bisa tergantung tujuan kalian. Kalau ngadain seminar, berarti pengetahuan orang lain tersebut bisa bertambah. Kalau kalian ngadain suatu makrab, ya keakraban antar di dalam misinarnya juga akan makin terasa. Begitu. Nah, ini adalah suatu quotes yang paling terkenal tentang sinergi. Jadi, menurut Stephen R. Covey, sinergi itu lebih bagus dibandingkan pendapat saya atau pendapat dia. Tapi, sinergi itu adalah pendapat kita. Nah, dengan kata lain, dengan adanya sinergi itu udah bukan aku atau kamu, gua atau lu,
tapi itu adalah kita yang sedang ngejalanin si organisasi ini. Dengan adanya sinergi, organisasi kita pasti bakal berjalan lebih lancar, lebih baik lagi. Sudah, itu akhir dari materi saya. Terima kasih. Mungkin sekarang kita bakal ada tanya jawab atau mungkin kalian mau sharing-sharing tentang sesuatu. Nanti boleh, nanti aku tanya. Aku jawab. Oke, thank you Ko Chris. Wah, Thank ini you, Chris. sangat inspirasi banget sih. Ini jadi pembelajaran yang baru juga buat aku, terutama soalnya ya kita secara nggak sadar sih ya, kita kalau komunikasi itu memang hal yang penting banget ya nggak sih, Dit? Betul sekali. Oke. Dan itu memang benar-benar bagaimana kalian berkomunikasi itu menentukan bagaimana kalian di mata orang juga itu. Apakah Betul. kalian bisa menyampaikannya itu secara efektif? Nyampe nggak ke orang itu? Nah, gitu. Vanes. Oh, nah sekarang dari kalian ada yang mau nanya mungkin? Fiona, Ania, Stella, Gita, ada yang mau nanya? Silakan aja langsung. Langsung di open mic-nya aja kalau mau tanya. Boleh. Ada. Jangan malu-malu. Kalau ada Iya, pertanyaan, malu. Santai. Ini kan bukan sekolah, ini bukan kelas. Iya boleh Stella. Ya. Kamu kabur ya Stella ya. Siapa tuh yang mau nanya? Fili mau nanya? Kamu? Enggak, Ian. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya. Kayaknya Didit ada nih, Dit. Lu mau nanya nggak, Dit? Saya mau nanya deh kok ya. Boleh. Balik lagi ke yang 7 cara untuk berkomunikasi, how we speak yang di awal. Mau nanya sih kok, kalau contoh yang repeat the message itu kayak gimana sih? Nah, repeat the message itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya pada saat kalian lagi mau LPJ-an. Nah, LPJ-an kan sebenarnya LPJ di dalam suatu acara itu kan pasti ada pembuka, terus isinya tuh kayak gimana, terus pertanggungjawaban kalian itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalian setelah menyampaikannya itu, nanti kalian kalau sebisa mungkin kalian tambahin 1 slide di akhirnya. Nah, 1 slide itu biasanya isinya adalah slide tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah poin-poin yang penting yang menurut kalian itu adalah yang perlu diulang. Kayak misalnya nih, sebenarnya acara tersebut pada saat panitia acara udah menyampaikan, pada saat kita LPJ, pada saat kita menyampaikan laporan itu kan sebenarnya udah tersampaikan tuh. Nah, pada saat di kesimpulan kita bisa ulangi lagi. Kalau misalnya di acara itu, acaranya sudah terlaksana dengan baik. Itu contohnya repeat the message. Tapi contoh lainnya itu kalau misalnya kita lagi mau berdiskusi atau lagi mungkin kalau misalnya nanti ketua yang barunya menyampaikan visi dan misi. Nah, visi dan misi itu kan sebenarnya merupakan suatu pedoman ya, suatu pedoman yang harus kalian pegang. Nah, visi dan misi itu sebenarnya nggak cuma harus dijabarkan pada saat kalian di awal kepengurusan, tapi bisa juga kalian jabarkan atau biar visi misi tersebut diingat jadi panduan organisasi tersebut, ya udah kalian ulangi setiap kalian rapat visi dan misinya. Itu juga bisa memberikan dengan mengulang visi dan misi itu ada efek untuk kita tuh lebih patuh, lebih apa istilahnya ya, lebih ingin menerapkan visi dan misi ke dalam program-program yang akan kita laksanakan. Gitu, Dit. Oke, kalau cukup jelas nih. Mungkin Vanes lagi nih, satu lagi. Boleh. Nah, misalkan gini ya kok, kita kan sekarang lagi pandemi gini kan, kita susah untuk komunikasi secara langsung. Ada nggak sih tips and trick dari Koko sendiri? Kita kan sekarang komunikasi pakai chat, jadi kita nggak ada intonasi kan, supaya nggak miskom itu menurut Koko tips and tricknya ada nggak? Nah, sebenarnya tips and trick itu tergantung media yang kalian gunakan. Pada saat kalian chat, biar nggak mengalami miskom, ya sebenarnya kalian bisa pakai alternatif lain. Emang chat kan merupakan sesuatu yang cuman 2 dimensi gitu kan, cuman orang baca gitu. Dan orang baca itu kadang-kadang perspektifnya orang terima itu beda-beda. Nah, kalau misalnya kalian lewat chat, ya bisa kalian untuk menyampaikan pesan-pesan yang penting, itu kalian jangan chat, tapi kalian lewat telepon,
karena lewat adain Zoom meeting atau lewat Google Meeting, itu lebih bisa disampaikan. Tapi kalau misalnya kalian lagi berkomunikasi atau lagi ngobrol sama teman kalian, biar teman kalian itu nerimanya kalian nggak jutek atau gimana, ya cara gampangnya kalau lewat chat, tambahin haha, tambahin WKWK, atau tambahin emot-emot, itu juga merupakan salah satu bentuk cara kita agar tidak mengalami miskom kalau misalnya kita itu orang yang jutek atau gimana. Oke, iya sih bener. Soalnya kadang aku suka chat sama temanku sendiri, kadang kayak suka miskom gitu loh kok. Jadi kadang-kadang aku suka, ya udahlah gimana ya supaya kita nggak miskom gitu. Ya. Dan kalau misalnya takut miskom juga, kalian itu bisa kayak jangan terlalu disingkat. Kayak kalian mau ngomong apa ya dipanjangin aja. Oke, mungkin ada yang lain mau nanya? Udah kepikiran mungkin? Di sini nanyanya nggak cuma nanya tentang teori atau nanya tentang teori komunikasi atau sinergi. Kalau kalian ada yang mau nanya di luar hal tentang itu juga nggak apa-apa. Iya tuh, ya mungkin dari panitia sendiri ada yang mau nanya lagi? Cukup. Ada yang mau nanya? Aku mau nanya deh, aku mau nanya. Nah, boleh kok. Coba aku tanya ke Fania. Panihoy. Iya. Nah, Fania, dari kamu kelas sampai kelas 1 SMA ini, menurut kalian, kamu punya nggak pengalaman kali kamu itu yang harus berkomunikasi, entah itu di depan atau entah itu di mana yang memorable? Entah itu memorable karena keberhasilan kamu, atau memorable-nya karena ada sesuatu yang kamu ingat lah pokoknya. Apa nih? Oh, kelas 8. Aku kan kalau ngomong emang cepet banget kan. Udah tahu gimana. Emang udah kebiasaan gitu. Nah, inget banget tuh lagi presentasi Inggris di depan kelas. Atau di depan 2 kelas, kalau nggak salah 2 kelas digabung lagi presentasi. Aku kan gugup banget kan, jadi ngomongnya tuh tambah cepet. Terus aku udah presentasi 5 menit, terus abis beres, gurunya tuh baru bilang kayak, boleh diulang, ngomongnya pelanin. Jadi kayak gurunya tuh ngomong abis beres presentasi gitu loh. Ngeselin banget gurunya sih. Nah itu sebenarnya salah satu, kalau misalnya aku boleh menanggapi, nah kalau misalnya kalian lagi mau ngomong di depan gitu, sebisa mungkin kalian tuh atur omongan kalian, jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat, karena kalau misalnya terlalu lambat nanti orang jadi cepet bosan. Tapi kalau terlalu cepat itu juga orang tuh nggak bisa, pesan yang kalian ingin sampaikan juga nggak bisa tersampaikan dengan baik. Tapi itu kan emang karena gugup ya. Itu juga aku nggak bisa nyalain Fania juga. Tapi ya sebisa mungkin nanti dilatih biar kamu lebih pede lagi. Jadi omongannya tuh nggak terlalu cepat. Tapi emang aku biasa emang ngomongnya gitu sih kok. Sehari-hari juga. Nah karena itu kebiasaan. Nah pada saat kalian ngomong di depan itu jangan sampai keterusan apa yang kalian biasain. Kayak gitu, malah pada saat di depan juga kayak gitu. Nanti orang-orang jadi bingung kalau ngomong-ngomongnya cepet-cepet. Ya, Oke deh. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Aku mau nanya deh. Boleh, Fania. Jadi kan nyambung ke yang Fania tadi, yang presentasi. Nah, kan kalau presentasi itu harus menarik kan, kok maksudnya biar orang-orang tuh pada dengar presentasi kita. Cuman tuh ada beberapa orang, kok kayaknya aku sih, yang kayak kalau misalnya presentasi itu kalau ngomong itu langsung kayak to the point-nya. Jadi kan kayak langsung ke inti materinya. Nah itu kan jadi buat kayak kurang menarik atau kayak gimana. Nah ada tips and triknya nggak sih kok, maksudnya biar kalau kita ngomong itu menarik dan maksudnya kita ngomong to the point tapi nggak bertele-tele juga gitu. Tapi orang-orang jadi mau dengerin kita. Nah, tips and trick kalau buat nggak terlalu to the point. Nah, sebenarnya tips and triknya itu adalah pada saat kalian persiapan. Nah, pada saat kalian persiapan, sebisa mungkin kalian tuh udah baca dulu nih tentang fakta-fakta apa yang bakal kalian
omongin. Valisa tuh jurusan apa ya kuliahnya ya? Aku jurusan akuntansi. Nah, misalnya di jurusan akuntansi, kamu lagi mau presentasi tentang entah itu tentang di akuntansinya atau tentang di organisasi yang kamu ikutin, ya kalian coba pelajari dulu materi yang bakal kalian sampaikan itu seperti apa. Dan setelah kalian pelajari tentang si materi tersebut, kalian cari tuh fakta-fakta apa aja sih yang kira-kira bakal menarik untuk dibagikan ke orang-orang. Misalnya, ternyata di dunia akuntansi itu kerjaannya nggak cuman duduk di depan komputer loh, tapi kita juga bisa kerja di mana gitu, di perusahaan-perusahaan besar yang tugasnya untuk ngaudit atau gimana. Itu kan juga bisa untuk menarik pada saat kalian presentasi. Jadi, kalian selain kalian belajar materinya, kalian juga cari tuh fakta-fakta menarik apa aja sih yang bisa kalian angkat pada saat kalian ingin membahas suatu topik tertentu, atau bisa juga kalau misalnya fakta-faktanya menurut kalian kurang menarik, ya coba kalian cari lagi, ada nggak kira-kira pengalaman atau tentang yang bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian yang sekiranya itu bisa menarik orang-orang yang mendengarkan kamu. Terjawab nggak, Valisa? Terjawab. Makasih kok. Iya. Oke, ada lagi selain Valisa dan Fania? Sebenarnya nanti kalau misalnya kalian bikin PPT, itu juga PPT kan sebenarnya first impression orang yang ngelihat ya. Kalau kalian ngelihat PPT itu sebenarnya ada ketentuannya. Kalau nanti kalian di kuliah itu biasanya kalian diajarin tuh bikin PPT yang baik dan benar tuh kayak gimana. Dan sebisa mungkin kan isinya tuh nggak tulisan semua. Nah, PPT yang baik itu juga nanti bisa membuat orang tuh jadi tertarik. Gimana cara bikin PPT yang tertarik, yang gampang terus tapi menarik, itu sebenarnya banyak. Kayak kalian pakai Slide.Go, itu kan banyak tuh template-template PPT yang bisa kalian download, yang bisa kalian gunakan. Itu juga bisa menarik pada saat kalian presentasi kok. Begitu tambahan dari aku. Canva juga bisa ya, kok ya? Iya, betul. Canva juga bisa tuh. Sekarang banyak yang buat PPT gitu. Jadi jangan sampai kalian cuma bikin PPT, cuman putih doang background-nya. Itu kan ngebosenin. Ada lagi mungkin? Carla kayaknya ada yang mau ditanya ini, Carla. Carla. Ada yang mau ditanya nggak, Carla? Belum ada kok. Oke, siapa lagi coba nih? Siapa deh? Bang Nes. Ini cowoknya cuma Ian doang ya? Iya nih hebat. Cuma Ian Ini doang. hebat. Oh iya, siapa tuh Ian ada yang mau ditanyain nggak Ian? Ya, mumpung nih Ian privilege buat kamu. Halo Ian. Where are you Ian? Iya. Aci, bentar. Oke. Enggak sih, nggak ada, udah ngerti. Oke. Coba lagi, Dit. Stella sih yang tadi kabur sih. Stella sih. Pelajaran kamu udah diambil, Stella. Udah. Coba ada yang pengen kamu tanyain nggak? Maksudnya tentang yang sebenarnya nggak perihal tentang komunikasi aja, mau di luar juga boleh. Tentang apa gitu, kehidupan atau apa gitu. Enggak ada. Atau Stella aku tanya deh. Stella ini nggak ngikut atau ngikut kayak guru ngajar di kelas, terus menurut Stella itu kayak, kan kalau tadi Fania tentang pengalaman sendiri. Nah, Stella pernah nggak ikut kayak seminar atau lagi ada guru ngajar di kelas? Nah, itu tuh Fania ingat banget tuh tentang komunikasinya. Itu gurunya ngomongnya lucu, atau gurunya ngelakuin kesalahan, atau gimana? Kok bisa diulang tadi ada motor ngegas jadi kakak dengeran? Siap. Jadi ada nggak buat Stella punya nggak pengalaman entah itu ikut seminar atau lagi di kelas gurunya lagi ngejelasin atau lagi ngomong terus ada kejadian lucu atau kejadian yang memorable gitu buat Stella?
ada. Apa tuh? Boleh diceritain di Sebut sini? nama jangan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Stella dari mana? SMP, SMA? Angela. Oh, Angela. Sekarang SMP, SMA? SMA. Oh, SMA. Oke. Sebut nama juga gak apa-apa. Siapa tahu aku tahu. Itu guru mat yang namanya Pak Rio. Oh, nggak tahu aku. Kalau ngajar di kelas suka nyanyi-nyanyi, terus ya gitulah, suka gak jelas sendiri. Suka nyanyi? Iya, Terus? ya udah. Oh. Jadi lucu ya? Itu kalau nyanyi-nyanyi ya? Iya, Tapi kalau ngejelasin matematikanya enak nggak? enak. Bagus Oh, dong. enak. Bagus Iya. dong. Sama Pak Denny, enakan mana sama Pak Denny? Nggak dapat. Oh, nggak dapat. Dapatnya kura-kura dapatnya. Si Pak Victor. Pak Victor. Dapat ya Pak Victor? Nggak. Belum. Terus siapa? Siapa sih emang gurunya? Pas kuliah? Mat wajibnya sama Bu Ana. Mat Waduh, minatnya mantap. sama Pak Markus. Ya kita. Oh iya Pak Markus. Pak Markus masih nggak jelas itu kalau ngajar. Iya. Mending sih daripada Bu Ana. Terus kalau di SMA ini siapa sekarang yang menurut kamu guru yang paling menarik? Guru yang paling bisa membuat kamu untuk menangkap pelajaran? Nggak tahu, belum ada, gara-gara online kan. Jadi nggak kelihatan gitu. Oke, oke. Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Boleh banget nih. Lintas sekolah deh. Siapa nih? Ceng. Firly ya? Firly. Halo Firly. Iya. Iya, Gimana? Kamu ada pengalaman nggak? pengalaman apa? Oh, kok? Pengalaman. Kalau misalnya kayak gitu ada guru yang buat kamu tuh menarik banget sih pelajaran. Maksudnya bukan pelajarannya ya, pembawaan untuk pembelajaran itu menarik gitu. Ada nggak? Ada Kamu di sih, Trinitas kan? Waringin. Oh iya belum, berarti masih SMP ya berarti kalau kayak gitu ya. Iya, Ada nggak? ada sih. Kayak gimana tuh? Describe aja dikit, gak usah dalam-dalam. Kalau belajar bahasa Sunda kan biasanya kan kalau belajar kan kayak serius. Tapi kalau sama guru tuh kayak lebih santai, terus lebih kayak ada mainnya gitu. Nggak terus belajar. Nah itu tuh betul. Gurunya Firly kan tadi ada nggak serius, ada main. Itu tuh juga kalau dengan adanya permainan, terus adanya kalau biasanya kalau misalnya kita lagi ngadain seminar itu namanya ice breaking. Dengan adanya ice breaking itu juga bisa ngebuat suasananya pun jadi lebih santai, jadi nggak tegang gitu kan. Nah itu tuh biasanya kalau misalnya kalian membuat suasana yang lebih santai, nggak tegang, itu tuh juga bisa pesan yang ingin kalian sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Bener tuh gurunya Firly. Mantap. Oke. Terima kasih ya Christian Edwin untuk pemaparan materinya. Dan untuk sesi tanya jawabnya ini kita tutup ya. Ya. Kita masuk ke slide dari kami panitia lagi. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya bisa langsung Boleh. juga di kontak. Boleh ke panitia atau langsung dikontak ke kokonya juga boleh kok. Begitu. Nanti di terakhir aku tadi udah nitip ke Sasa buat ada link Google Form buat kalian, buat panitia, buat peserta semuanya tolong diisi aja. Itu link isinya adalah feedback kalian untuk aku. Jadi kalian mau ngasih feedback apapun ke aku itu aku terima, mau positif mau negatif terserah kalian, nanti boleh langsung diisi aja. Oke, siap. Oke. Jadi ini pasti Vanis nge-lag nih. Halo, ada suara nggak? Udah.
Oke, sekarang kita kan tadi udah ngebahas nih tentang materi-materi. Tadi juga kita sempat ngebahas kan di awal kita bakal ngasih door prize. Betul, Dit? Betul sekali. Sudah siap belum teman-teman? Udah siap Udah belum? ada kan? Terus habis itu di peraturan juga kita udah meng-highlight. Tolong dicatat ya teman-teman. Nah, ini ada hubungannya nih sama kalian mencatat. Sekarang Jadi ini nih. merupakan sebuah advantage bagi kalian yang mencatat materi-materi yang telah dibawakan oleh Ko Christian Edwin. Apa sih, Vanes? Kita kasih lihat ya. Jadi kalian harus challenge ya. Jadi kalian bikin snapgram, pasti udah pada tahu dong snapgram. Sering kan buat dong. Nah, jadi kalian bikin snapgram yang berisi ringkasan materi hari ini, nggak usah panjang-panjang. Singkat, padat, jelas aja. Terus bentuknya bebas, pokoknya semenarik mungkin, selucu mungkin, sebagus mungkin. Terus nanti di-tag Nes. ke... Halo. Lu padam gak soalnya? Ada suara nggak sekarang? Padam. Ngeredup. Nggak ada suara? Nah ini baru. Ya. Tadi nggak ada suara? Nggak. Ngeredup. Lanjut. Oke. Tadi sampai mana kedengerannya? Bentuknya aja deh. Mulai dari bentuknya lagi deh. Oke. Jadi nanti bentuknya bebas. Pokoknya dibuat semenarik mungkin. Selucu mungkin ya. Terus nanti kalian tag ke IG-nya Miss Dinar Katedral Bandung. Dan di-tag juga ke IG-nya Koko Chris, yaitu Christian Edwin. Nanti aku bakal kasih lengkapnya ya di grup. Nah, deadline-nya adalah malam ini, jam 8 malam. Oke? Ditunggu yang paling menarik bakal dapat GoPay. Nah, yang boleh ikut siapa aja? Semua siapa boleh aja ikut. Pokoknya kalian ini mah challenge aja. Apa? Kenapa ya? Halo Didit. Halo. Panitia? Enggak dong, jangan dong. Nanti masa panitia dapat GoPay, kita yang buat acara kita yang dapat GoPay. Duit-duitnya duit kita juga kayaknya. Nes, udah hilang lagi Nes. Ada lagi suaranya. Oke, jadi ada peraturan tambahan juga ya teman-teman. Bagi yang hadir di sini, kita udah punya nama-namanya, datanya yang boleh mengikuti Snapgram Challenge ini. Jadi kalau untuk materi kalian, rangkuman kalian itu boleh disebarluaskan kepada teman-teman kalian yang ada di mentor, kelompok-kelompok mentor. Tapi yang untuk mengikuti Snapgram Challenge ini itu yang boleh ikut hanya yang mengikuti sesi hari ini ya. Jadi untuk benar-benar privilege buat kalian, benar-benar advantage buat kalian. Jadi kalau kalian, apalagi kan maksudnya kan saingan kalian juga dikit nih, cuma beberapa orang. Nah, jadi pokoknya buat semenarik mungkin, penilaian ada di kami dan Ko Edwin juga nanti kami akan memberikan hadiah yang untuk yang paling menarik, oke? Batasnya jam 8 ya teman-teman, 8:01 nggak diterima ya, oke? Jadi kalau misalnya hari ya, maksudnya nggak harus jam 8 tank jebret kalian semua post, kalian sebelum jam 8 juga nggak apa-apa, boleh nge-post kok. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk teknis Snapgram Challenge ini? Mumpung nih, lumayan nih GoPay-nya nanti dibayarin Adi. Oke. Selain ada challenge, Dit, kita ada lagi tugas nih, Dit. Oh iya, setelah senang-senang pasti ada apa, Vanessa? Ada tugas dong, ada PR dong. Kita nggak mungkin. Nah, tugasnya, ada suara kan ini? Ada. Oke. Nah, tugasnya, jadi, kalau kalian, waktu kemarin kan udah dibahas nih, tentang SWOT dan Ikigai. Nah, sekarang, kalian harus bikin SWOT tentang diri sendiri, dan juga tentang Miss Dinar. Nah, itu nggak ada ketentuan khususnya ya. Misalkan kalian mau bikin poin-poinnya ada 3 atau mau 5, boleh, itu terserah kalian. Boleh juga ditulis tangan, di-scan, atau kalian mau ketik juga boleh. Nanti dikumpulinnya ke Google Classroom dalam bentuk PDF. Nanti ini semua aku bakal kasih lagi ya. Nah, nama filenya itu nama _tugas SWOT. Oke? Nah, satu lagi tugasnya, ada juga yang bikin nama kelompok kan, jadi
Kemarin kita sempat suruh bikin nama kelompok, temanya tema tentang rohani. Terus pengumpulannya dikabarin aja ke mentor masing-masing, nanti mentor masing-masing ubah ya nama misalkan kelompok 7 gitu. Jadi nama si kelompoknya. Oke? Ada di sini di Ya, lanjut. Ini kan Oke. sebenarnya tugas yang udah diberikan minggu lalu juga, yang belum ditentukan saja deadline-nya. Deadline-nya sudah kami tentukan sekarang. Yang kemudian ini kan sebenarnya tugasnya untuk kalian semua, para peserta regenerasi Miss Dinar. Jadi boleh kalian screenshot atau boleh kalian apapun tugas ini, boleh di-share juga ke teman-teman kalian yang ada di grup mentor kalian juga ya. Semoga biar semua orang juga tahu gitu. Jadi bukan cuma untuk yang mengikuti acara ini saja. Betul. Begitu. Mungkin dari Kokri sendiri atau sudah cukup gitu saja? Ada tugas kok? Ya, tugasnya nanti bakal ada, tapi tugasnya nggak nyusahin kalian. Nanti bakal aku share ke teman-teman panitia, jadi nanti kalian masuk tugasnya nanti di kelompok kecil aja. Oke, di kelompok-kelompok kecil ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ini kita ada sedikit tanda terima kasih kita kepada Kokris. Dan kebetulan karena kita lagi masa Dalam pandemi. situasi pandemi ini. Betul, kita nggak bisa memberikannya secara bentuk fisiknya ada, jadi kami terima kasih ya Kok Kris. Terima kasih Kok Kris. Ya udah ngundang. Ya, boleh yuk yang lain yuk, open cam juga yuk. Biar bisa melihat juga yuk. Terima kasih sebesar-besarnya untuk memberikan share pengalaman. Untuk apalagi ya, maaf juga kita mengganggu waktunya. Semoga kok senang untuk melihat anak-anak Miss Dinar. Jadi lebih tahu nih, gimana sih Miss Dinar Katedral tuh kayak apa sih yang di mata orang luar cuma kayak, ih itu cuma di depan doang tuh, di depan layar doang tuh. Nah sebenarnya itu kita tuh enggak gitu. Oke. Sebelum kita akhiri, kita foto lagi dong, Dit. Ayo, boleh dari sesi dokumentasi diarahkan. Panik. Oh iya, gue yang ngomong. Oke. Ya teman-teman. Ayo Dit. Ayo kita semua Yuk open kita cam lagi yuk. dulu semuanya. Mau dikasih ke pakarnya ya soalnya nih. Mau dilihat mimik-mimik orangnya kayak gimana nih. Ini juga bisa buat kalian. Jadi kalau misalkan ngomong apa Nes? Nggak ada suara lagi Nes. Capek. Siap ya teman-teman ya, open cam ya. Gua tunggu 30 detik lagi. Silakan. Yang baru bangun tidur silakan. Bangun. Siapa nih? Sensilia. Jennifer, Feby. Wih, mantap akhirnya. Siapa lagi? Ya, Jennifer nggak mau buka? Tak mau? Sudah ya? Siapa kita foto ya, teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ganti. Dua kali lagi ya. Sampai 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ada kan suaranya sekarang? Ada. Nah, gitu dong. Kenapa ya tadi nggak ada suaranya ya? Oke, Vanessa silakan lanjutkan. Seperti biasa, kita di akhir selalu ada evaluasi di setiap pertemuan. Betul? Betul sekali. Jadi nanti aku bakal kirim ke kalian di grup evaluasinya. Kalian isi lagi seperti biasa. Oke? Diisi ya semua. Sama nanti juga ada link dari Kokris. Nanti pokoknya aku share semua di grup. Jadi kalian tahu apa aja yang harus kalian kerjakan. Oke?
Oke, sekarang sudah selesai. Mungkin dari perwakilan peserta ada yang ingin memberikan closing speech atau pesan-pesan? Boleh banget nih. Sekalian juga ini menguji kalian bagaimana kalian komunikasi. Dan juga apalagi sesi-sesi yang pertama atau sesi ke-1 ke-2 kan mengharuskan kalian itu harus bisa berani ngomong di depan umum juga. Dan kalian kan bakal meneruskan kepengurusan kami. Bagaimana? Enggak, silakan siapapun perwakilan. Ada yang mau? Masa harus ditunjuk lagi nih? Ayo dong. Udah deh. Iya nih. Hai guys. Kayaknya nggak ada yang mau nih, Dit. Ada nih kayaknya. Siapa kok? Dit. Tunjuk. Kok kayak tunjuk? Iya, aku aja deh. Waduh. Kok mau siapa? Sebentar ya. Francisca Aurelia Carla tadi udah belum ya? Belum. Iya, boleh. Ya Allah, saya ketunjuk juga ya Allah. Kayaknya dia tuh tadi pengen ngomong, tapi itu cuma kayak, aduh. Gue tunggu ditunjuk nih. Kamu tuh malu-malu. Iya, nggak apa-apa, bagus. Berarti kamu itu berani. Betul. Ayo, silakan, mangga. Closing speech ya? Iya. Pertama makasih kok Christian Edwin udah mau ngomong sharing sama kita. Semoga nanti yang di-sharingkan tuh bisa berguna bagi kita, bisa menambah kemampuan berbicara kita. Ya. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, tadi kan kita diawali dengan doa. Sekarang ditutup lagi dong dengan doa. Ada yang mau? Ayo. Sensilia nih kayaknya belum terlihat apa-apanya nih, suaranya belum. Suaranya belum, mukanya juga belum nih. Halo, boleh dong open cam dong. Kameranya nggak bisa nyala. Ya udah. Tak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu yang pimpin penutup doa ya? Sabi ya. Oke. Silakan. Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk melakukan sesi. Ya Tuhan, sekarang kami mau melakukan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami supaya kami dapat melaksanakan kegiatan kami dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Sianli. Terima kasih semuanya dan terima kasih sekali lagi buat Kokris. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf ya ada salah kata ya. Ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. Terima kasih ya yang sudah bisa berpartisipasi hari ini. Maaf kalau MC-nya ada salah kata.